rumah sakit ini belum mampu melakukan langkah penanganan pertama terhadap pasien. Coba bayangkan berapa terancamnya nyawa orang lain yang berobat di rumah sakit kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Zamhur Al-Asyi. Terus dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Pertama, soal penanganan virus corona. Virus corona urang Aceh sabi dan yang pun padila beduk. Urang Aceh punya tipikal budaya yang menurun. Punya tengah musim sandiwara roji atau dulu sandiwara singal desa aja mah. Dari diri ini kata singal desa. Yang guru rame. Dulu singal desa na layak panca buat lapangan dulu. Belum kertas orang kertas Cina nanti tentu tu cewek tu orang cewek. Yang menurun. Olehnya musim urung mekatba. Dia milapak apa dulu udah siang pun dia buat aku dah belum nonton lagu buat persis seperti itu. Persis kayaknya. Kenapa Pak Wadir disampaikan menang harga betul di Wuhan, nah boleh menang asemen Jokowi, kita sudah bulan seperti itu. Tapi pemerintah tidak pernah peduli dengan kesiapan orang-orang medis di lapangan. Orang yang paling berisiko besar untuk penanganan berbagai virus penyakit itu medis, bukan orang lain, bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, bukan kami DPR, karena kami hanya pengambil kebijakan. Sementara user dan pelaksana teknis adalah orang medis. Di Bogor, medis yang menangani 2 warga yang terpapar corona itu sekarang sedang diisolasi. Kemungkinan besar juga ikut terpapar. Itu medis. Mengindikasikan bahwa pola dan APD yang digunakan oleh para medis di Indonesia belum memenuhi standar internasional. Nah, kenapa kunjungan ini penting? Pak Kadis Kesehatan juga kebetulan teman saya, pernah beliau di Aceh Timur. Kemudian Pak Wadir dan Ibu Wadir, kemudian Ibu satu lagi itu yang sudah pindah tempat. Kenapa ini penting? Ini dalam rangka upaya subordinasi, karena Rumah Sakit Jenderal Abidin yang merupakan rumah sakit rujukan pertama di Aceh yang kita anggap mampu juga belum memenuhi standar. Ya, berbagai fasilitas yang harus dipenuhi dalam rangka penanganan virus corona sebagai pintu masuk dari bandara SIM itu juga masih kita ragukan. Kemarin mereka pesan APD baju astronot 100 unit baju itu, tapi sempat tidak dikirim oleh distributor. Ternyata yang disampaikan tadi sudah dikirim 30 unit ke sini. Baju itu pun menurut keterangan medis itu sekali pakai dibakar. Tidak boleh sembarangan. Dan jalur lalu lintas, meski Bapak Ibu sini sudah melakukan simulasi, itu mulai dari masuk ambulan. Ambulan tidak boleh digunakan untuk orang lain. Harus tetap untuk penanganan yang corona. Pasien yang masuk, meski dia keluar meninggal, itu tetap dengan jalur yang sama, tidak boleh dicampur dengan yang lain. Itu. Nah, proses inkubasi dan isolasinya itu 14 hari. Ya, setelah dia dinyatakan positif. Kalau istilahku V19. Ini penting. Nah, saya menangkap dari apa yang Ibu sampaikan, apa yang Pak Wadir sampaikan, kita belum dilengkapi dengan fasilitas di rumah sakit kemudian. Bagaimana jika ada kondisi pasien yang mendarat di Kuala Namu Medan, kemudian dia kembali ke Langsa, ke Aceh Timur atau ke Snoweng atau di Aceh Utara, rumah sakit ini belum mampu melakukan langkah penanganan pertama terhadap pasien. Coba bayangkan berapa terancamnya nyawa orang lain yang berobat di rumah sakit kemudian. Itu yang kami maksudkan. Maka Pak Hanif berulang kali kami tekankan bahwa pemerintah Aceh jika ingin serius itu harus mengambil pagu anggaran dari penanganan tanggap darurat bencana, karena kita anggap ini merupakan alat bencana.
kita sudah saving anggaran 50 miliar dari anggaran KCBA termasuk 2020 dan juga perubahan di 2019. Dana itu tidak pernah kami ambil, kita saving untuk pemerintah Aceh penanganan bencana termasuk kebakaran, termasuk longsor dan juga persoalan-persoalan yang seperti ini. Nah, tidak boleh ibu misalnya harus duduk dulu dengan Pak Hanif, buat daftar inventaris apa kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh rumah sakit kemudian untuk menangani persoalan ini. Baju misalnya, sarung tangan, masker dan lain sebagainya. Apalagi kita ketahui masker juga sangat mahal sekali. Orang memborong masker, menumpuk, kemudian dia mendistribusi lagi ke pasaran dengan harga yang lebih tinggi. Ya, barang-barang masker sekarang Bu di Aceh dibeli, dikirim ke Singapura, dikirim ke Thailand. Ya, ada yang tertangkap, ada yang tidak tertangkap. Ini adalah permainan pasar. Dan kita mengerti semua bahwa setiap permintaan yang tinggi tentu harganya juga tinggi.